Mangkene patrapipun wiwit anem amandeka laku ngurangi pangan turu sakwatawis amekak hawa nafsu dasarono andap asor. Jadi laku kita kalau besok ingin mensukseskan sebab akibat yang baik tadi, katanya Ronggo Warsito, makanya yang tepat sejak muda saatnya untuk lelaku, mengurangi makan tidur sementara, menahan hawa nafsu dengan didasari sifat sopan santun. Nah ini yang berat. Jadi tirakat kita yang pertama, ayo laku, jangan boros makan, jangan boros tidur. Sementara tidak apa-apa, tirakat itu kan sementara. Kalau sudah buka puasa kan sudah boleh makan, sudah boleh tidur. Cuma jangan banyak-banyak, makan sekadarnya saja. Lapar ya makan, sebelum kenyang sudah berhenti. Itu mengurangi makan, bukan menghilangkan makan. Mengurangi tidur. Yo, untuk yang lebih bermanfaat. Jadi tidurnya dikurangi untuk belajar, tidurnya dikurangi untuk tahajud, untuk sholat malam, bukan untuk nonton sepak bola. Ya, kalau pas ada siaran langsung UCL, kalian mesti tirakatan kan? Cuma bukan itu maksudnya Ronggo Warsito. Jadi ngurangi makan, ngurangi tidur. Sementara tenang aja, dan menahan hawa nafsu. Yang muda-muda, yang berat sebenarnya mungkin nahan hawa nafsu ini. Kalau mengurangi makan kan sebenarnya gampang. Akhir bulan pasti kalian makannya agak kurang. Duitnya seragam entek. Tapi nahan hawa nafsu ini yang agak berat. Tadi ada 4 jenis nafsu, nafsu al-lawamah, nafsu sufiyah, macam-macam itu kan. Harus latihan. Yang namanya latihan kadang gagal, kadang sukses. Tapi semakin sering latihan, semakin mudah dilakukan. Jadi hawa nafsumu itu kayak binatang peliharaan. Kalau dilatih terus menerus ya dia akan jinak. Tapi setelah dilatih lama, dicuekin lama, dia bisa liar lagi. Harus kalian yang mengendalikan. Jadi kalau itu binatang ya, kalau itu kuda ya kalian yang ada di atasnya, bukan kudanya di atas kalian. Kalau kudanya di atas kalian gawat. Ya, jadi kalian yang harus di atas kudanya. Kalian yang pegang tali kendalinya. Jangan kudanya yang ngasih kendali di lehermu. Jadi tahanlah hawa nafsu. Apalagi yang muda-muda. Nafsu itu bisa disublimasi kok. Energi untuk itu bisa dialihkan ke yang lain. Makanya Nabi kalau sedang kesana terus nafsumu, sibukkan dirimu. Atau kalau Nabi ya puasalah. Fa'alaihi bisawm. Ya. Jangan sering-sering ke kamar mandi. Ya itu bukan nafsu, itu melampiaskan nafsu. Ditahan lah ya, jangan dilatih yang gitu. Terus sopan santun, andap asor. Ini yang anak muda kadang agak susah. Berat memang, apalagi anak sekarang kan ya, itu tradisi Pak, adat Pak. Itu feodal Pak, kan mesti kamu gitu. Enggak, itu dalam rangka menertibkan diri. Enggak gampang loh menaklukkan diri itu. Antara lain andap asor itu tadi. Sama yang tua cium tangan, kalau jalan menunduk, kalau ngomong enggak boleh ndangak. Itu sebenarnya trik-triknya orang Jawa, etiket Jawa untuk biar orang mudah menaklukkan dirinya sendiri. Orang itu paling gampang kalau disuruh sombong. Kalau disuruh merendah itu yang berat. Maka orang Jawa mengajarkan tata krama sopan santun, merendahkan diri. Terus anak muda jangan sampai nganggur, katanya Ronggo Warsito. Tinimbang lan angin nganggur, boyo becik ipil-ipil kaweruh, angger datan ewan panasaten sayekti, kawidyane wuwuh-wuwuh wekasan kasub kinaut. Daripada nganggur, lebih baik nyicil nyari ilmu. Asalkan tidak malu diberi nasihat sejati hingga penuh ilmu, akhirnya nanti berguna. Jadi kalau kalian sedang off, merasa bete, pingin ngapain daripada nganggur, nyicillah ilmu. Di sekelilingmu semuanya pelajaran. Baik ada yang tertulis, ada yang tergelar. Terus tambah ilmumu.
Jangan malu kalau diberi nasihat, baik oleh tulisan, oleh lingkungan, maupun oleh orang yang lebih pandai. Sampai kamu penuh, akhirnya nanti berguna. Jangan khawatir. Jadi mumpung masih muda, nyicil, ipil-ipil kaweruh. Nah, besok kalau kalian punya kelompok diskusi, gak usah dikasih nama bagus-bagus, kasih nama ipil-ipil kaweruh. Tidak apa-apa, itu khas Jawa. Jadi kita bikin kelompok diskusi yang namanya ipil-ipil kaweruh. Nah, jadi nyicil-nyicil, ngupil-ngupil pengetahuan. Jadi dikit-dikit tidak apa-apa. Kalau banyak kamu ngeblak nanti. Sidik-sidik, nanti paham. Lama-lama ngumpul. Ilmu itu kan karakternya semacam itu. Kalau kalian nafsunya besar, pingin pinter, dadak, terus beli buku besar-besar, percayalah buku itu tidak kamu baca. Ya, wis toh. Paling kamu bolak-balik tok terus taruh, terus tidur. Iya. Jadi baca kayak gini, akhirnya bukunya yang baca kamu tidur. Bukan kamu yang baca buku. Oke. Jadi terus nasihatnya lagi oleh Ronggo Warsito, lamun wis sarwa putus kapinteran sinempen ing pungkur, dan seterusnya. Jika sudah memiliki kepandaian, simpanlah kepandaian itu. Jangan sombong, jangan kemenyek. Kalau bahasa di tempat saya kemenyek. Kemenyek itu kemaki, melete. Ya, bahasa-bahasa itulah. Ya, jadi justru cirinya orang pinter itu ketika dia tidak pamer pengetahuannya. Semakin orang suka pamer, itu semakin menunjukkan bahwa dia dangkal. Sama kayak kalau kamu baru belajar silat atau belajar taekwondo, belajar apa itu. Kalau baru belajar kan tiap hari mesti kamu pamer, melete kan mesti. Ada apa-apa dikit, tenang aja, tak belain. Ini mesti gitu. Oh yang ngerti-ngerti yo. Jangan deh, perlihatkan kebodohan. Semakin berat ilmunya, semakin menunduk kepalanya. Dan jangan salah, di samping rendah hati, gayamu yang menunduk tadi akan mempermudah dalam bertindak tanduk dan berhubungan dengan orang lain. Tidak ada orang yang senang bergaul sama orang sombong, meskipun dia pinter. Kamu sendiri yang merasakan mungkin IP-mu 2 sementara temanmu IP-nya 4. Kalau kamu temanmu ini sudah IP-nya 4, gaya lagi. Ya gak apa-apa sih kan, IP-nya 4 gaya gak apa-apa. Cuma gak enak kan kamu punya. Rasanya itu mending gak usah deket-deket dia deh, daripada dilecehkan terus. Dikit-dikit ngomong IP2, dikit-dikit ngomong IP2. Gak usah lah, meskipun kenyataannya begitu. Ya kan, dikit-dikit nasihati, kamu itu mau belajar, gak inget po orang tuamu, tiap hari nasihati gitu ya, kamu kan judik juga, bete juga. Ya nanti kamu balas, tenang aja, saya kan nyimpen ilmuku, gak tak keluarin. Ya. Oke, jadi jangan sombong, disimpan aja. Kalau memang pada saatnya ya dikeluarin. Kalau ada orang butuh ya dikasih. Tidak masalah, cuma jangan sombong. Karena begitu kamu sombong, meskipun kamu memang pinter, orang akan lari darimu dan ilmumu akan kehilangan manfaatnya. Orang mungkin tidak percaya, mungkin yang diomongkan benar, tapi kalau sudah tidak suka kan nggak masuk. Oke. Sebab di dalam hidup banyak orang tak mau kelihatan bodoh, maka selalu menunjukkan pengetahuannya sendiri agar dipuji sebagai orang unggul. Tak taunya akan terjerumus. Jadi hati-hati kalau kamu sombong, sombongmu itu akan nabrak kamu sendiri. Sebenarnya apapun perilaku tercela yang kamu lakukan, akhirnya akan nabrak kamu sendiri. Jadi jangan dikira mudorotnya itu dirasakan orang lain. Yang pertama-tama merasakan
Akhlakmu yang jelek itu dirimu sendiri. Kerugiannya ya kamu sendiri. Kalau benar-benar pandai, orang yang pinter itu harusnya tidak demikian kelakuannya. Haruslah dengan kira-kira bagaimana baiknya. Pandai-pandailah mengaku bodoh agar dapat memberi manfaat pada orang lain. Pinter-pinterlah merendah. Makanya orang Jawa itu kan lebih suka rendah diri, rendah hati. Ngomong aja kan gak suka yang keras-keras. Karena memang dasar teorinya untuk bisa harmoni dengan sesama itu kita harus agak merendah. Kalau semua orang muncul, semua orang menonjolkan dirinya, yang terjadi pasti konflik. Jadi merendahlah.